Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, para hadirin dan tamu undangan yang hadir secara virtual. Acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, penayangan video mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 membayangi kehidupan kita. Seluruh daya dan upaya terus kita lakukan dengan bersinergi untuk mencegah penularannya, untuk mempertahankan daya beli masyarakat tidak tertekan lebih dalam, untuk menjaga ritme kehidupan dan ekonomi kita tetap berjalan. Pandemi telah memaksa kita mengubah cara kita berinteraksi, gaya hidup, bahkan cara kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sinergi antar otoritas berperan sangat penting dalam menangani dampak ekonomi pandemi, utamanya dalam menjaga daya beli masyarakat. Upaya stabilisasi harga perlu terus diperkuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemulihan ekonomi nasional. Sehingga berbagai upaya tim pengendalian inflasi daerah dalam kerangka strategi 4K terus dilakukan, termasuk dengan mendorong peran UMKM pangan melalui digitalisasi. Digitalisasi yang berkembang pesat di tengah pandemi mulai diaplikasikan oleh para pelaku usaha UMKM pangan. Tidak hanya untuk mendekatkan akses petani kepada konsumen di sisi hilir dengan transaksi pembayaran yang lebih efisien, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Kedepan, peran UMKM sebagai tonggak perekonomian akan terus dioptimalkan untuk menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Bapak Agung Firman Sampurna, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bapak Airlangga Hartarto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara, Ketua Dewan Komisioner OJK, para Gubernur Provinsi, Bupati, Wali Kota, seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita dapat hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi tahun 2021 dalam kondisi sehat secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir dan memberikan arahan dalam Rakornas ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk melaporkan 3 hal. Pertama, alhamdulillah sampai Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah dan secara nasional tercatat 1,52% year on year. Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan serta ketersediaan pasokan,
Kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3% plus minus 1%. Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, para Menteri, Gubernur Provinsi, dan Bupati Wali Kota atas sinergi yang erat dalam mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat. Kedua, sejalan dengan tema diskusi pada Rakornas kali ini, hemat kami terjaganya stabilitas harga ini, khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kami memandang upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi, disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu hingga hilir, termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan. Kami di Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Seluruh kebijakan Bank Indonesia kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth. Kami bersama Ibu Menteri Keuangan baru saja menyepakati keputusan bersama yang ketiga dalam kerjasama pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan yang melonjak karena dampak Delta varian COVID-19 melalui pembelian SBN secara langsung dengan suku bunga murah bahkan sebagian 0%. Dalam transformasi UMKM termasuk UMKM pangan, pengembangan terus kami lakukan di kantor pusat dan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Klasterisasi untuk memperkuat skala ekonomi, peningkatan kapasitas produksi, keuangan dan pemasaran, perluasan akses pembiayaan bersama Ketua OJK, digitalisasi sistem pembayaran agar UMKM dapat masuk ke ekosistem ekonomi keuangan digital nasional, dukungan penuh gerakan nasional bangga buatan Indonesia, bahkan promosi ekspor UMKM ke berbagai negara. Ketiga, ke depan kami meyakini transformasi UMKM pangan dapat semakin meningkatkan perannya dalam mata rantai pasok lokal, nasional maupun global. Melalui klasterisasi, kapasitas, dan digitalisasi. Kami terus bersama pemerintah pusat dan daerah serta para mitra strategis terus bersinergi mengembangkan model bisnis secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, membuka peluang bagi UMKM menembus dan memperluas pasar ekspor, termasuk mendorong peran agregator ekspor yang telah memanfaatkan platform digital sebagai penghubung dengan pasar internasional. Sebagai penutup, Bapak Presiden dan Ibu sekalian, pada Rakornas ini kami mohon perkenan Bapak Presiden serta hadirin sekalian menyaksikan penyampaian apresiasi kepada daerah-daerah terpilih dalam bentuk TPID Award. Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak Presiden selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya video pengumuman peraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Award. TPID Awards 2020. TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2020. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Tanah Datar. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Blitar. Wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah
TPID Kabupaten Kutai Barat. Wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Bone Bolango. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Maluku Tenggara. TPID Kabupaten Kota Terbaik 2020. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kota Pekanbaru. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Kota Samarinda. Wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Kota Gorontalo. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Kota Jayapura. TPID Provinsi Terbaik 2020. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Provinsi DI Yogyakarta. Wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Gorontalo. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Papua. Selamat kepada para pemenang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dan diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua OJK, yang saya hormati para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang hadir, seluruh jajaran TPID di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita wajib bersyukur meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian. Perekonomian negara kita semakin membaik, tetapi tetap
kita harus menjaga kewaspadaan. Dan alhamdulillah di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021 yaitu 3%. Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan. Karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas. Di kuartal ketiga 2021, kita juga tetap harus waspada, tetap harus hati-hati, mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas, penyebaran COVID tetap harus kita kerjakan, harus bisa kita kendalikan, dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan, yang akan ini mendorong sisi demand, sisi permintaan, serta bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian TPIP dan juga TPID. Yang pertama, jaga terus ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang utamanya barang kebutuhan pokok. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat-sangat penting bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, kalau ada hambatan, segera selesaikan hambatan-hambatan itu di lapangan. Ini perlu kita lebih banyak kerja di lapangan. Baik itu kendala di produksi maupun kendala di distribusi. Tiap kota harus cek, lihat lapangan, bagaimana, apakah ada kendala produksi, apakah ada kendala distribusi. Yang kedua, saya minta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja. Alhamdulillah di kuartal pertama 2021 sektor pertanian mampu tumbuh positif. Ini patut kita syukuri, tumbuh positif 2,95%. Dan di kuartal kedua masih kembali tumbuh positif di angka 0,38%. Saya yakin insya Allah di kuartal ketiga, sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar. Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021,
ekspor sektor pertanian mencapai 282 triliun rupiah atau 1,95 miliar US dollar, 5,05%, dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu sebesar 247 triliun rupiah atau 1,71 miliar US dollar. Masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus kita kembangkan. Misalnya, minggu kemarin saya melihat yang namanya porang. Ini bisa menjadi komoditas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani. Juga ada komoditas lain seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya. Saya melihat di lapangan, seperti tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya kira ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar, tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan yang lainnya. Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Semua harus disiapkan dari hulu sampai hilir. Kelembagaan petani dalam model klaster ini perlu diperkuat. Badan usaha milik petani, baik koperasi atau BUMDes juga perlu terus dikembangkan, sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan. Akses pemasaran harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri. Akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang plafon tahun 2021 sebesar 70 triliun, khusus untuk KUR pertanian. Dari total KUR yang ada 253 triliun rupiah. Skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha yang ada di bidang pertanian. Persyaratan KUR juga harus terus dipermudah. KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pasca panen, seperti dalam pengadaan RMU, Rice Milk Unit, sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani. Selain itu, saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani, manfaatkan teknologi, termasuk platform digital, untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 saya buka pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari yang mubarakah ini, kami bisa hadir di dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2021. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon kepada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkahi pertemuan kami yang sangat penting ini. Anugerahkanlah pikiran cerdas untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan bangsa kami, sehingga kami mampu memulihkan perekonomian bangsa Indonesia dengan sesegera mungkin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Para pendahulu kami, Engkau berikan pertolongan besar, berhasil mengusir para penjajah, sehingga beberapa hari yang lalu kami telah merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Maka kami juga membutuhkan pertolongan besar-Mu saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sehubungan dengan hadirnya COVID-19 yang melanda dunia, termasuk bangsa kami, kami mohon, angkatlah sesegera mungkin musibah ini di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan dan kemasyarakatan kami. Menjadikan kami bangsa Indonesia yang semakin tangguh dan terus bertumbuh. Ya Allah, ya Nasir, ya Hamid. Masih panjang perjalanan bangsa kami. Dan di hadapan kami masih terbentang sejumlah tantangan dan rintangan. Namun kami yakin, sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, maka insya Allah kami akan melewati semuanya itu dengan baik dan tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa para pendahulu kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa keluarga kami. Sebesar apapun dosa itu, pengampunan-Mu jauh lebih besar. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk menjalani kehidupan ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.